Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jamaah? Kullu amrin ribalin, semua amal yang baik. Walam yubda bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan ucapan syukur kepada Allah, fahuwa aqta', maka semua amal ini hampa, sia-sia, tak bisa dijadikan bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua panitia yang sudah bertungkus lumus, yang sudah bersusah payah, mudah-mudahan semuanya menjadi amal soleh menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Berselawat kepada Sayyidina wa Maulana wa zurriyati Adam alaihi salam, Sayyidu walai Adam alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang sama-sama kita hormati, hadir bersama kita pada subuh ini Bapak Wakil Wali Kota Singkawang, kemudian bersama kita Habib Saleh hafizahullah wa matta'anallahu bituli umrihi. Hadir pula dari Pontianak Ustadz Luqman Al-Hakim, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, tak dapat saya sebut satu persatu. Insya Allah semua yang hadir subuh ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji Nabi dalam sebuah hadis, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah, berikanlah berkah pada umatku yang paling awal bangun subuhnya. Siapa yang paling awal bangun, itulah orang yang paling banyak mendapatkan keberkahan. Sedangkan hidup ini yang kita cari adalah berkahnya. Pada waktu saat makan, orang mencari berkah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Pada saat ada anak lahir, didoakan mendapat berkah. Barakallahu laka fil mauhub. Pada saat orang menikah, yang dimintakan juga berkahnya. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ketika orang berjumpa, maka yang dimintakan, didoakan juga barokahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakah, umurnya barokah, usianya barokah, hartanya barokah, anak cucu keturunannya. Dan barokahlah hendaknya hidup kita sampai mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu yang di luar bisa melihat, ada layarnya? Ada. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang di luar tengok-tengok aja layar supaya fokus dia. Suaranya mudah-mudahan jelas. Kalau suara tak jelas, sabar-sabar, nanti di-upload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Maksudnya tengok-tengok channel itu. Poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kalau sudah subuhnya seperti sholat, ini bukan sholat Jumat lagi. Ini kalau tidak Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, minta hujan. Kalau sudah sholat subuhnya seperti ini, maka insya Allah Palestina tak lama lagi akan merdeka. Itu bukan hadis Nabi, itu ungkapan ulama mujahid fisabilillah. Kalau mau tahu Palestina mau merdeka sejak dijajah Israel 1946, setahun kemerdekaan Indonesia dari cengkeraman Belanda, maka Israel berduyun-duyun berdatangan. Awalnya mereka tamu di sana, lama-lama mereka menguasai, menjajah sampai hari ini. Padahal di pembukaan preambul Undang-Undang Dasar 1945, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, kan tak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Tapi buktinya sampai hari ini ada negara yang masih dijajah, dan yang terbesar itu adalah Palestina. Bahkan dihilangkan dari peta Google Maps. Bayangkan itu kejahatan internasional yang luar biasa. Mana pejuang-pejuang kemanusiaan? Tidak ada yang bisa membebaskan Palestina kecuali umat Islam itu sendiri. Betul atau tidak?
berharap kepada Amerika. Amerika backingnya. Backing vokal masih lumayan, apalagi backing powder. Ini backing Israel. Maka jangan terlalu berharap. Mau ganti presiden siapapun tidak akan mungkin. Yang bisa membebaskannya hanya umat Islam. Tapi saya tidak pula ingin selesai kajian subuh ini lalu masyarakat Singkawang ramai-ramai ke Palestina. Tak bisa. Umroh aja mesti swab, apalagi mau ke Palestina. Paling tidak doa kita. Kalau kau lihat anak-anak muda sudah berduyun-duyun ke masjid, ramai, penuh, sesak masjid, itu artinya Palestina merdeka. Kenapa demikian? Karena anak muda yang sudah hatinya di masjid, yang sudah dapat rapat ke masjid, maka insya Allah mereka itulah yang akan menjadi pejuang membebaskan Palestina. Allahu Akbar. Sebagaimana dulu Palestina dibebaskan oleh Umar bin Khattab, setelah itu dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, setelah itu tidak diberikan Palestina, segenggam Palestina dibebaskan dengan darah. Tidak akan aku jual Palestina dengan genggaman emas, kata Sultan Abdul Hamid dari Turki. Dendam kesumat Israel, mereka tumbangkan Turki. Akhirnya dikuasai Mustafa Kemal Atatürk, penguasa yang zalim, aniaya. Lalu kemudian tumbanglah kekuasaan umat Islam. Lalu kemudian tercabik-cabik umat Islam itu seperti berada di atas meja makan. Panggang ayam berada di atas meja makan. Jangan dibayangkan. Menetes air liur. Yang satu mengambil sayapnya, yang satu menarik kakinya, yang satu membelah kepalanya. Habis. Aqillatun nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Sedikitlah jumlah kami waktu itu ya Rasulullah, sehingga mereka bisa mencabik-cabik, menarik kami, memotong-motong kami. Bal antum katsirun, jumlah kalian banyak, kalian ramai. Lakinnakum ghuzaun ka ghuza'is sail, tapi kalian ramai seperti buih di tengah lautan, dipukul ombak, dihempas gelombang, hancur berkeping kalian. Kenapa? Karena kalian kena satu penyakit. Nabi sudah memprediksikan 14 abad yang lalu, kalian lemah, kalian tercabik-cabik. Yang satu mengambil Palestina, yang satu mengambil Rohingya, yang satu menghantam saudara kita di Patani, Thailand Selatan. Apa yang membuat kalian menjadi pecah? Apa penyakit kalian? Asabakumul wahnu. Kalian kena penyakit wahan. Bukan Wuhan. Asabakumul wahnu. Kamu kena penyakit wahan. Wamal wahnu ya Rasulullah. Apa wahan itu ya Rasulullah? Hubbud dunia. Kalian terlalu cinta dunia. Wa karahiyatul maut. Dan kalian takut mati. Maka anak-anak muda yang ke masjid itu sudah selamat dari penyakit wahan. Orang kalau sudah terlalu cinta dunia, dia tidak akan ke masjid. Rumah ruko, rumah toko, rumah bisnis, rumah sholat tinggal, gak pernah ke masjid. Sekali-sekalinya ke masjid langsung jadi imam. Sholat jenazah. Tak pernah sekalipun tulang belakangnya ini bengkok. Sholat artinya tulang belakang. Kenapa ibadah itu disebut dengan sholat? Karena membengkokkan tulang belakang, bungkuk. Orang yang tidak pernah mau, sombong, angkuh, membengkokkan tulang belakangnya di dunia, maka ketika nanti di akhirat semua hamba Allah bungkuk. Dia tak bisa membungkuk. Kenapa? Karena tulang belakangnya tidak dia bengkokkan ketika di dunia. Dan ketika di akhir hayatnya pun dia mendapatkan ibadah yang tulang belakang tidak bengkok. Apa itu? Sholat jenazah. Tak ada rukunya. Tiba-tiba anaknya disuruh maju jadi imam. Yang paling afdal jadi imam sholat jenazah adalah anaknya. Mana anak almarhum? Anaknya tidak mau angkat tangan. Karena tidak pernah diajarkan bagaimana mengurus jenazah. Semua mata tertuju, semua tangan menunjuk. Itu anaknya. Mau tak mau, suka tak suka, maju ke depan. Dialah yang sholat jenazah. Dibuatnya pakai ruku dan sujud. Salah siapa? Salah orang tua yang tak mau membungkukkan
kepalanya, tak tahu membengkokkan tulang belakangnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi di Singkawang masjid penuh sampai tak nampak ujungnya. Ke kanan melimpah ruah sampai tak ada tempat duduk berdiri. Ke kiri lagi. Ini tak tahu di mana akhir sop jamaah ini kecuali nanti setelah terbit matahari. Lalu nampak. Inilah tanda-tanda anak-anak muda yang istiqomah menjalankan agama Allah. Qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Hatinya tergantung di masjid. Badannya di pasar berjualan. Badannya di kantor mengurus urusan orang banyak. Urusan akte kelahiran. Urusan KTP. Badannya boleh jadi dimanapun dia berada di bumi Allah Ta'ala. Tapi hatinya di masjid. Kalau sudah azan berkumandang, as-salatu khairun minan naum, segera dia datang. Semua kawannya bertanya, kenapa kau datang ke masjid? Kau tidak kesiangan? Kenapa kau tidurmu tak lelap? Kenapa kau ke masjid? Aku memang dari Isya tak tidur. Aku security, bro. Ada orang yang tidak terlambat subuh karena memang tak tidur-tidur, memang kerja dia. Itu orang Pak Ustaz, seumur hidupnya tidak pernah terlambat sholat subuh. Kenapa? Memang tinggalnya di masjid. Tapi ini bukan demikian. Dia tetap bekerja mencari nafkah sampai tengah malam. Dia tetap lelah, letih mencari yang halal. Tapi sholat subuh tetap tidak pernah tertinggal. Man shalla subha fi jama'atin. Siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama shalla laila kullah, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Yang sholat subuh berjamaah ini dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Mudah-mudahan anak cucu kita istiqomah sampai hari kiamat sholat subuh berjamaah. Datang anak-anak muda ke hotel. Waktu saya ke Sumatera Selatan, Palembang, datang anak muda membawa jaket, mengajak foto untuk di-share, bangkitkan semangat. Kalian ini dari komunitas apa? Bikers Maghriban. Biasa subuhan. Subuhan udah banyak Pak Ustaz, kami Maghriban. Anak-anak muda yang sholat subuh berjamaah, sedang subuh yang paling berat. Subuh melawan kantuk, subuh melawan tidur, subuh melawan dingin, subuh melawan selimut, bisa dia datang. Apalagi zuhur, asar, maghrib, dan isya. Oleh sebab itu ujiannya di sholat subuh ini. Nanti jamaah punya komunitas, macam-macam nama komunitasnya. Ada komunitas biker subuhan, ada komunitas pemuda hijrah, ada komunitas hijabers, ada komunitas mantan tato towat, ada komunitas entah apa-apa nama komunitasnya. Maka yang kita inginkan komunitas-komunitas ini diikat dalam sholat subuh berjamaah. Ini tes yang pertama. Apapun komunitasnya, jangan sampai tidak ada komunitas. Karena kalau kita tidak punya komunitas, serigala hanya akan menerkam kambing-kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Kalau kambing itu bergerombol, serigala, singa, macan, harimau akan segan karena dia lihat ramai hari ini. Kalau ada orang yang mau menerkam Abdul Somad, berani dia di tengah komunitas yang ramai begini? Mana berani? Yang pura-pura gila pun waras langsung. Tak mungkin dia berani. Tapi kalau Abdul Somad sendirian, jangankan Abdul Somad, yang kurus mirip Abdul Somad pun akan diterkam serigala. Oleh sebab itu, maka tes yang pertama adalah subuh berjamaah. Bapak Ibu yang mencari menantu pun tesnya subuh berjamaah. Mau mencari pegawai tes CPNS, Pak Wakil Wali Kota, cari subuh berjamaah. Setuju? Gimana dia mau masuk kantor on time kalau sholat subuhnya saja terlambat? Bagaimana mungkin dia memuliakan pemimpin wakil wali kota? Bagaimana mungkin dia memuliakan gubernur, presiden, wakil presiden, menteri-menteri, direktur? Bagaimana mungkin dia memuliakan manusia? Allah saja tak dia muliakan, Allah saja dia lawan, Allah saja dia tidak agungkan. Orang yang mampu konsisten bangun subuh berjamaah, orang Asia Tenggara yang paling cepat bangunnya, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia,
Moro, Filipina, Patani, Thailand Selatan, maka yang paling cepat bangun subuhnya justru bukan orang Islam. Saya sudah tengok satu-satu dan tanya satu-satu, jam berapa kalian bangun? Jam 5. Jam berapa kalian bangun? Jam sekian. Jam berapa kalian bangun? Rupanya yang paling cepat bangunnya Singapura. Hujan. Paling cepat bangun. Padahal mereka sebagian minoritas Muslim Melayu di kerajaan Tumasik yang berubah menjadi Singapura, bukan Islam, tapi bangun subuhnya lebih cepat. Kenapa demikian? Karena ada ekonomi menggeliat yang dikejar. Sedangkan kita bangun subuh karena mencari ridha Allah. Langkahkan kaki ke rumah Allah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Datang ke masjid, solat sunat. Kalau sudah solat subuh ini menjadi perekat pemersatu umat, maka kemudian barulah langkah berikutnya. Yang kedua, anak-anak muda ini mesti diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang positif. Anak muda ini energinya luar biasa. Anak muda ini tenaganya luar biasa. Alhamdulillah Ustaz Somad, anak muda sudah berkumpul di masjid. Lalu kalian bawa kemana? Main bola. Manchester United pun main bola, Liverpool main bola. Sebut juga lah kesebelasan kami Pak Ustaz, Madrid main bola. Lalu yang dimaksud kegiatan positif itu apa? Main bola positif, olahraga, badannya sehat. Tapi yang dimaksud positif adalah positif untuk agama dan umat. Setelah anak muda berkumpul di masjid salat subuh, what's next? Apa kegiatan selanjutnya? Maka diajaklah anak muda ini mengumpulkan beras. Mengumpulkan beras. Nama komunitas anak mudanya Paskas. Saya pakai bajunya, jaketnya warna hijau tentara, tertulis di pojok Paskas. Disangka orang saya tentara, dia tak tahu Paskas itu artinya pasukan amal soleh pengumpul beras. 3 cara. Jamaah yang mau datang langsung bawa beras, setiap pengajian bawa beras. Jamaah yang tidak bisa bawa beras, repot, berat, payah, mudah, transfer ke nomor rekening berikut ini. Nomor 3, tidak mau transfer, lupa nomor rekening, bawa beras, tidak mau bawa beras karena repot. Tenang, tim Paskas akan datang ke rumah-rumah Anda, mengambil beras sama rice cookernya sekalian. Tidak sekejam itu, Beb. Mereka hanya akan datang bawa berasnya saja, sehingga umat ini tidak akan ada alasan. Mau bawa beras, silakan. Tak sanggup bawa beras, bawa duit, silakan. Tak mau bawa duit, bawa beras juga tak mau. Tinggal pencet transfer banking, silakan. Tidak mau transfer, tim kami anak-anak muda, relawan-relawan, inilah ujian kesetiaan. Setia dengan Allah, salat subuh sudah lulus, setia dengan hamba Allah. Datanglah mereka, bensinnya bensin sendiri, motornya motor sendiri, tidak ada APBD, APBN, tidak ada anggaran dari masjid. Mereka datang ke kantor-kantor, ke rumah-rumah, ke toko-toko, dimanapun berada, untuk menolong agama Allah dengan niat lillahi ta'ala.